Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan Mitra Pas, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadzah Asna Dzurufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj ini, karena memang sudah di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab ini kita peringati sebagai untuk Isra Mi'raj ini, kalau lihat di kalender tanggal 8 Februari sepertinya. Nah, ini untuk hikmahnya bagi umat manusia ini seperti apa, Ustazah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man arsalahu li irsyadil 'ibad wa ala alihi wa sahbihi ila subulir rasyad, amma ba'd. Para pecinta Radio Pas FM dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia ya Mbak Amel. Allah menciptakan 12 bulan, di antara 4 bulan itu termasuk bulan Rajab, yakni Dzulqa'dah atau orang Pati biasa menyebut Selo, Dzulhijjah, Besar, Muharram, Suro, dan Rajab. Rajab itu bagaikan syahruz zara', bulan di mana kita menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan di mana kita menyirami. Wa Ramadan syahrul hasad, bulan di mana kita memanen. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah disebut, ala inna rajaba syahrullahil asam. Bulan Rajab itu adalah bulan yang asam. Asam niku bermakna tuli. Sebab di bulan tersebut, Mbak Amel, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada gencatan senjata. Terkait dengan bulan Rajab dan Isra Mi'raj itu memang ada kaitannya, karena salah satu mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Qadiyat itu mengatakan bahwa kalau dirangking, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang kedua yang diberikan kepada Rasulullah setelah mukjizat Al-Quran. Karena ketika Rasulullah Mi'raj itu pun beliau melihat ada di situ inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rajaba. Di situ Rasulullah melihat ada bengawan sungai yang disebut bengawan Rajab. Lalu Rasulullah bertanya, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa ini Jibril? Liman shalla 'alaika fi syahri Rajab. Bengawan ini untuk siapa? Wa ahla minal asal, kok manisnya melebihi madu. Wa abyadu minal laban, kok putihnya melebihi susu. Wa abradu minas salji,
dinginnya melebihi es, wa atyabu minal miski, dan harumnya melebihi misik. Untuk siapa ini Jibril? Liman shalla alaika fi syahri Rajab. Untuk umat panjenengan Nabi ketika di bulan Rajab banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra adalah, kita tahu nggih Mbak nggih, perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa sampai ke Palestina. Ini Mas Sidratil Muntaha nggih. Dan Allah itu memberikan rihlah kepada Rasulullah karena historisnya Rasulullah mendapatkan banyak sekali ujian. Okay. Sebelum memasuki itu ada seorang profesor Kiai Haji Bahauddin dalam bukunya Menjelajah Luar Angkasa, bahwa seseorang itu jika dipikir sampai ke Sidratil Muntaha menembus langit, ya, jika di logika sampai kiamat pun kita tidak akan mampu untuk menemukan ilmu itu. Makanya di Profesor Kiai Haji Bahauddin dalam bukunya itu menjelaskan cahaya yang masuk kepada langit pertama pun membutuhkan waktu 4 juta tahun. Bagaimana kalau sampai ke langit Ketujuh. 7? Makanya Isra Mi'raj itu memang dipahaminya dengan keimanan. Jika tidak beriman ya tidak akan sampai. Begitu Mbak Amel. Karena atas kekuasaannya Allah, atas kehendaknya Allah yang tidak terbatas, tidak seperti kehendak manusia yang sangat terbatas, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dari ayat ini Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu jangan dipakai ukuran manusia. Li'annal Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam yajri ala qanunillah la ala qanunil bashar. Itu karena Isra dan Mi'raj itu menggunakan aturannya Allah, bukan aturan manusia. Gitu banget. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita terkait dengan Isra Mi'raj ini. Memang perjalanan panjang ya. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sedikit terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Ustaz. Monggo. Jadi historisnya sebelum Rasulullah itu dirihlahkan oleh Allah, Rasulullah itu mengalami kegoncangan Mbak Mel, karena Rasulullah ditilar wafat istri yang selama dakwah beliau menjadi pendukung, yang menjadi support system tetapi beliau ditinggalkan, wafat Sayyidah Khadijah. Setelah itu juga wafat pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi pelindung dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Belum lagi adanya pemboikotan oleh
para kaum kafir Quraisy hingga Rasulullah itu keluar dari Mekah menuju Taif. Harapannya ya, Rasulullah itu di Taif disambut, ditolak al-badru marhaban gitu. Tetapi harapan beliau itu pupus karena ketika beliau masuk di kota Taif itu orang-orang melempari beliau dengan batu, dengan kayu, dengan tulang-tulang onta sampai tumit beliau itu berdarah. Hingga akhirnya beliau itu lari ke kebun milik Utbah insyaallah ya, ke kebun kurma. Di situ beliau berdoa. Dan doa beliau itu mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Doa beliau adalah Allahumma ilaika ashku du'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Banyak ya, panjang. Yang diantara doa beliau, ya Allah, dengan kelemahanku, dengan ketidakberdayaanku, dan dengan kehinaanku di hadapan manusia, saya hendak meminta tolong kepada siapa? Itu Rasulullah. Di saat beliau itu disakiti, beliau tidak membalas, malah beliau berdoa. Beda dengan kita sebagai manusia. Makanya Rasulullah itu jika memiliki tetangga yang nyon sewu baik kurang baik tetap baik. Beda dengan manusia. Punya tetangga baik ya baik, punya tetangga yang kurang baik tapi semoga kita sedikit bisa meniru itu ya baik. Rasulullah berdoa hingga Allah menyuruh kepada malaikat Jibril juga malaikat-malaikat penjaga gunung untuk menghampiri Rasulullah. Apakah engkau ridho ya Rasulullah jika gunung-gunung ini aku timpakan kepada orang-orang Taif? Rasulullah menjawab tidak. Barangkali besok keturunan mereka adalah orang-orang yang telah menyembah Allah. Nah niku, itu hebatnya Rasulullah. Meskipun tersakiti tapi tetap berbuat baik. Terus dari kejadian itu Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Seketika tidur, itu di kitab Sahih Bukhari hadisnya, karena itu banyak sekali Mbak. Rasulullah tertidur di emperan Masjidil Haram. Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Ketika atapnya itu dibuka oleh malaikat Jibril mandap turun membawa bejana yang berisi dengan air zam-zam, lalu pembelahan dada beliau dicuci hatinya. Ini sebagai isyarah bahwa untuk menghadap Allah kita harus dimulai dengan hati yang bersih. Sebab tingkatan hati itu nyon sewu, macam-macamnya hati itu ada 3 Mbak Amel. Ada kolbun marid, kolbun mayyit, dan kolbun salim. Kolbun marid, hati yang sakit, tersinggung, mudah marah. Kolbun mayyit, ketika mendengar azan telinganya ditutup. Kok azan niki berbeki telinga. Dan ini itu banyak yang terjadi sekarang. Gini kan. terus juga diajak kebaikan, monggo sholat. Bilangnya mohon maaf nggak bisa lagi sibuk, tapi kalau ada tontonan bisa. Yang ketiga adalah qalbun salim. Makanya ala inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasada kulluh, kalau itu baik maka baiklah semua perangai kita. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau itu buruk, mayit atau marid nggih atus keadaan. Makanya Rasulullah itu diisrakan lalu dimi'rajkan, semua itu atas ketentuannya Allah. Dan Rasulullah ketika dimi'rajkan, diajak rihlah, itu merupakan anugerah. Anugerah itu dalam bahasa Arab minhah. Kalau ujian itu mihnah. Jadi al-minhah ba'dal mihnah. Ketika di sana Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Adam, disambut dengan baik oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu kibala nadhara kibala biyaminihi dhuhika wa kibala shimalihi nadhara kibala shimalihi baka.
Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan tertawa, tersenyum. Ketika melihat ke kiri, Nabi Adam menangis. Rasulullah bertanya, itu siapa Nabi Adam? Itu adalah gambaran orang-orang yang ada di surga dan gambaran orang-orang yang ada di neraka. Lalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan perintah melakukan yang awalnya 50 waktu. Lalu berpapasan kepanggil kali Nabi Musa, ditanya, "Berapa ya Muhammad?" 50 waktu. Tidak kuat. Umat saya yang tinggi-tinggi saja itu tidak bisa, apalagi umat panjenengan, ngoten nggih. Akhirnya matur malih hingga dispensasi itu menjadi 5 waktu. Nah, sholat itu adalah tiangnya agama, kita tahu nggih Pak nggih. Bahwa seseorang dikatakan Islam jika tidak melakukan isya, subuh, zuhur, asar, maghrib juga kurang sempurna, nggih kan? Bahkan selain itu ketika Rasulullah dimi'rajkan itu bagian dari seseorang itu jika ditimpa ujian namun tetap istiqomah dalam beribadah dan takwa keimanannya semakin menambah, maka akan dinaikkan oleh Allah. Itu pelajaran bagi kita. Serumit apapun pikiran kita, sesumpak apapun hati kita, tetaplah untuk nyuwun kali Gusti Allah, karena sholat itu bagian dari doa, kan? As-sholatu lughatan nggih doa niku. Begitu Mbak Amel. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Pak Abdullah. Iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Monggo. Niki badhe nyuwun pirsa. Ketika orang mau menghadapi sakaratul maut yang sangat kronis, itu kalau dibacakan surah Yasin, malaikat Ridwan itu mengambilkan telaga surga, katanya biar segar bugar. Tapi ada kala orang yang tidak boleh orang sakaratul maut itu dibacakan Yasin. Hadis itu doib apa bukan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Nanti jawabannya sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877 atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, Hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia, ini juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi ada Pak Abdullah yang ada di Gunung Wungkal yang bertanya terkait dengan ketika orang yang sudah sakaratul maut, kemudian kalau dibacakan Yasin, ini malaikat akan memberikan air untuk biar segar seperti itu. Nah, apakah hadis ini dhaif atau tidak? Ini monggo Ustazah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Abdullah yang telah memberikan pertanyaan. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya belum menjumpai redaksi hadisnya. Untuk menyebut hadis itu sahih, hasan atau dhaif, kita memerlukan banyak sekali ilmu. Salah satunya adalah ilmu tahqiqul hadis, karena tidak asal ngoten nggih Mbak nggih. Dan Pak Abdullah nyuwun pangapunten, saya pribadi belum pernah mendengar redaksi hadis tersebut, mungkin karena kefakiran dalam untuk mempelajari ilmu. Tetapi yang saya sering dengar adalah
Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang akan menemui ajalnya sebagai penguat hatinya, Mbak Amel. Karena orang itu ketika sakaratul maut ada dua kegentingan. Yang pertama didatangi malaikat, yang kedua didatangi iblis yang dikatakan membawa bejana itu bawa air. Seorang nyuwun sewu, malaikat itu berseru katakan Tuhanmu adalah Allah. Lalu iblis ini berbisik, jangan katakan Tuhanmu Allah, nanti kamu akan saya beri minum. Dan makanya saat-saat mengkhawatirkan itu adalah saat-saat ketika sakaratul maut, karena takutnya iman kita tergadaikan. Makanya para anak-anak dzurriyyah itu biasanya membacakan Yasin supaya memantapkan hatinya atau menguatkan hatinya dari itu. Bahkan bacaan Yasin juga bagian dari qalbul Quran. Hatinya Al-Quran, ngoten Mbak Amel. Iya. Jadi nyuwun ngapunten. Itu tadi Pak Abdullah ya. Dan Mitra Pas, kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, kita ini masih membahas terkait dengan hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia juga ini yang kita tahu dari hasil Isra Mi'raj tadi ada perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang ini memang sepertinya ya gampang, tetapi memang nyatanya masih ada yang lalai terkait dengan sholat meskipun cuma 5 waktu saja, apalagi betul. 50 ya yang awalnya 5 waktu aja kita masih suka lalai, kadang juga cepat-cepat pengen selesai sholatnya. Nah, ini mungkin seperti apa ini? Bagus, makanya Rasulullah itu kan bersabda dalam hadisnya, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan ditinggal. Selama ini kan orang sibuk mencari dunia tapi lupa kepada Allah. Nanti kalau sakit baru ingat. Ya Allah, baru giginya yang sakit sudah ya Allah, tapi kalau sudah diberi nikmat banyak yang lalai. Naudzubillah. Rasulullah bersabda, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan panjenengan tinggal, wal akhiratu muqbilah. Dan akhirat itu pasti datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Jadi Anda itu bisa menjadi 2 anak dunia apa anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah hamba-hamba akhirat dan janganlah menjadi hamba-hamba dunia. Karena innal hayah baina farah wa tarah. Dunia itu, hidup itu antara susah dan senang, Mbak Amel. Kita tidak bisa susah terus. Kita juga tidak akan senang terus. Makanya dalam bahasa Jawanya wang sinawang. Kalau diberikan sabar, nyuwun sewu, susah nggih sabar, diberikan nikmat, senang syukur nggih. Makanya sabar sama syukur itu adalah ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi menyebutkan malam yardu ala qodoi, siapa yang tidak terima atas kodok kodarku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, yang tidak mau bersabar atas ujianku, fakhruj min bainil ardi was samai falyattakhid rabban siwai. Maka keluarlah dari bumi dan dari langit dan carilah Tuhan selain aku. Itu Allah sampai begitu. Tapi kebanyakan manusia nggih atus mekaten. Nah, jadi masih menjadi hal-hal yang harus kita ini ya. Karena memang ya itu tadi, dunianya sementara, akhirat selamanya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Pada kenyataannya kita masih selalu sibuk untuk mengurusi urusan-urusan dunia dan sampai kadang-kadang lupa dengan akhirat kita. Ya. Nah, ini yang masih menjadi PR untuk kita semuanya, agar ya kita ingat bahwa ya itu tadi, bahwa dunianya sementara itu. Ini yang menarik ya. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj ini juga, Mitra Pas, Anda juga masih kami tunggu untuk yang ingin bertanya, yang mungkin masih belum paham atau yang ingin butuh penjelasan lagi, juga masih kami tunggu. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan mungkin
sholat 5 waktu ini juga, Ustazah? Nggih. Monggo. Nggih. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu nggih, nyuwun sewu perintah untuk sholat 5 waktu, itu kan global nggih Mbak, dari Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, yang merinci itu kan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah panjenengan seperti saya salat. Ngoten. Makanya jika memang sekarang nggih ada orang sakit terus tidak mau sholat, itu kan kenapa kok tidak sholat? Sakit, padahal sholat kan kalau tidak mampu berdiri bisa duduk, kalau tidak bisa berduduk bisa dengan terlentang, tidak bisa terlentang dengan berbaring ke kanan ke kiri, sampai seperti itu. Sebab apa? Gitu tadi, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi melakukan amal apapun jika tidak sholat ya nyuwun sewu. Ngoten Mbak Amel. Iya, bahkan itu tadi ada cara-cara lain kalau kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hal, kalau misalkan kita lagi perjalanan juga ya, meskipun di kereta, di pesawat ada ininya. Nah, sudah ada yang gabung lagi via telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Monggo baca pangati. Sama Bu Yai ya. Iya, sholat wajib sebelumnya itu di sholat itu sama sunat apa itu? Bagaimana Bu maksudnya? Sholat sunat sebelumnya sholat wajib. Sholat sembarang, sholat subuh, sholat isya, sholat duhur itu Qobliyah sebelumnya ba'diyah. itu wajib apakah sebelumnya itu di sunat apa sunat apa ada sunat boleh gimana? Sholat apa misalnya? Sholat qobliyah ba'diyah maksudnya. Iya, sebelum dan sesudah sholat wajib, sholat qobliyah ba'diyah boleh atau tidak, atau seperti apa ini pertanyaannya? Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Haja Pangati untuk pertanyaannya. Kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia bersama dengan narasumber ada Ustazah Asnal Dorufah Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi sebelum jeda sudah ada Bu Haja Pangati yang bertanya terkait dengan sholat wajib dan sholat sunnah. Ini bagaimana? Mungkin seperti itu. Encik Ustazah, monggo. Secara singkat, itu disebut sholat sunnah rawatib nggih Mbak Amel nggih, yakni ibadah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi nggih, kita diberikan kesunahan Bu Haja. Di antaranya adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Agar ibadah kita semakin sempurna, ngoten Mbak Amel. Nggih, ngoten menurut kula. Iya, itu tadi untuk sholat wajib dan sholat sunnahnya. Tapi wajibnya jangan sampai ketinggalan. Sholat sunnah aja nggak wajib ya. Iya, ya nah. Mungkin kadang-kadang sholat sunnahnya dibanyakin, sholat ini, tapi wajibnya ini ditinggal, yang ditinggal, lupa dan lain sebagainya itu ya. Itu tadi Bu Haja Pangati, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita katakan bahwa di Isra Mi'raj tadi perintah untuk sholat, bahwa Nabi juga mengatakan bahwa
sholat sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan seperti itu. Nah, tapi banyak juga kan untuk tata caranya dan lain sebagainya, ini ada yang berbeda-beda satu sama lain ini Ustazah. Nah, ini bagaimana ini Ustazah? Nggih. Kalau saya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sesuai dengan Imam Syafi'i ngoten Mbak nggih. Karena imam itu kan madhabnya ada 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan yang satunya Syafi'i, Hanafi. Hanafi. Jadi tergantung mantapnya kiambak-kiambak. Tetapi kalau saya pribadi, saya ikut Imam Syafi'i, ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ketika subuh memakai kunut. Jika yang tidak, kita tidak usah mengolok-ngolok karena mereka mempunyai keyakinan dan juga rujukan sendiri-sendiri. Asalkan tidak sesuai melenceng dari koridor syariat Islam. Nah, ini ya yang indahan seperti ini. Nah, al-ikhtilafu rahmah, perbedaan itu kan rahmatnya Allah. Iya, tapi banyak kenyataannya tuh ya banyak yang apa ya, yang pro dan kontra, dan akhirnya kekeh dengan pendapatnya masing-masing, menjelek-jelekan yang lain. Nah, ini harusnya seperti apa ini? Fanatisme berlebihan soalnya. Oke, sudah ada yang gabung via telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Iya Mbak, saya lagi. Monggo Ibu. Kula niku panci mersepuh nggih ngamate lali ngoten lho Bu. Injih. Lupa nggih. Lupa apa ini Bu? Lupa yo mbok sembarang lupa. Inggih. Pokoke niku. Kula mbak usia kok tanpa sepuh. Agar lupa niku mbok. Wong lupa. Nggih leres. Nah, sampun Ibu. Oke, nah ini sering lupa. Kadang-kadang mungkin lupa juga nih udah sholat atau belum. Nah, ini bagaimana ini Ustazah untuk menghadapi, karena memang sudah sepuh usianya. Nah, ini bagaimana Ustazah? Memang sejatinya diri kita manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan, memang tempatnya salah dan lupa. Napa malih kalau usianya sudah sepuh, nggih ibu aja pangati mboten kiambaan. Karena saya sendiri punya ibu nggih sepuh sami, nggih kados mekaten. Nggih kathah ngadahaken maos wiridane sing kathah nek nembe istirahat mboten napa-napa maos selawat, maos Al-Qur'an ngoten nggih. Mbah pangati nggih napa maos Fatihah ngoten didawamke, diistiqomahke. Sebab amal niku lek diistiqomahke khairum min alfi karomah. Itu lebih baik dari 1000 karomah. Makanya ketika Rasulullah ditanya, amal apa yang paling sulit ya Rasulullah? Al-istiqomah. Karena itu berat. Supados mugi-mugi bahaja pangati panjang yuswanipun, paringi sihah, saged ngibadah ngoten Mbak Mel. Nah, ini kalau misalkan sering lupa, kalau misalkan ditempel misalnya di dinding seperti surat-surat pendek atau apa, biar nanti kalau sholat nggak lupa tiba-tiba seperti itu. Nanti kalau pas sholat baca boleh atau tidak? Medianya nggih. Ya? Karena untuk orang-orang yang nyuwun sewu nggih sepuh nggih. Karena memang untuk menjaga kehati-hatian ngoten Mbak Amel. Oke, itu tadi Bu Haja Pangati ya. Jadi nggak apa-apa karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa ya. Betul. Apalagi kalau sudah sepuh, nanti kita juga sepuh juga ya. Kita yang muda juga akan tua menjadi tua, dan yang tua tidak akan bisa menjadi muda lagi karena sudah pernah menjadi muda. Betul sekali. Oke, dan ya memang seperti itulah ya, karena cepat sekali waktu itu cepat sekali untuk berjalan ya. Terima kasih untuk Bu Haja Pangati yang sudah bergabung, dan mungkin kita bisa, karena memang waktu kita terbatas, ini Ustazah kesimpulan terkait dengan hikmah Isra Mi'raj bagi umat manusia ini seperti apa? Monggo. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah bagi umat manusia, bagi kita, yakni yang pertama, jika kita sabar menjalani ujian Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan itu tidak terlepas dari ujian. Siapapun yang meskipun sudah beriman, sampai pernah ada itu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kami sudah beriman, tetapi kenapa kami diuji? Sampai gitu. Jadi terlepas, dunia itu tidak akan lepas dari ujian. Yang ketiga,
Sholat adalah dijadikan bagian dari kebutuhan kita karena kita merasa butuh dengan Allah, bukanlah suatu kewajiban. Sebab jika kewajiban maka kita akan semakin berat, tapi jika kita butuh maka kita selalu butuh kepada Allah. Ngoten Mbak Mel. Oke, nampaknya ini masih ada yang bertanya lagi, padahal sudah memberikan kesimpulan ini, karena memang waktunya masih ada sedikit. Ini Ustazah, mohon penjelasan pada waktu wudhu kentut. Kata Ustadz, wudhunya nggak perlu diulang. Nah, ini bagaimana ini? Wudhu kentut kayak batal. Wudhu kentut ya batal ya, harus diulang lagi diulang berarti daripada nanti sholatnya tidak sah ya. Itu tadi untuk yang sudah gabung ada 3665, terima kasih. Dan terima kasih juga Ustazah yang sudah memberikan materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.